Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Liska yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan sebuah materi ini walaupun melalui video saja. Untuk itu, perkenalkan, nama saya Rohim dari kelas 12 OTKP. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Perencanaan Kebutuhan Sarana dan Prasarana di Kantor. Untuk beberapa menit ke depan, izinkan saya untuk mempresentasikan materi tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu pengertian perencanaan kebutuhan. Apa sih perencanaan kebutuhan itu? Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan sesuatu yang dicapai di masa yang akan datang, serta menerapkan langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan pengertian dari perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana dalam suatu kantor adalah suatu proses menganalisis dan menentukan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masing-masing bagian. Selanjutnya, macam-macam administrasi perkantoran. Di sini ada 4 macam kegiatan administrasi perkantoran, yaitu yang pertama perencanaan perkantoran. Perencanaan perkantoran adalah salah satu aktivitas dalam suatu organisasi atau perusahaan tentang sesuatu yang dilakukan pada masa yang akan datang mengenai perkantoran. Yang kedua yaitu pengorganisasian perkantoran, yaitu pengaturan keseluruhan proses pengelompokan dan penempatan orang-orang, alat-alat, tugas-tugasnya, tanggung jawabnya, dan wewenang-wewenangnya yang dapat digerakkan sebagai satu kesatuan dalam organisasi untuk mencapai suatu tujuan. Yang ketiga ada pengarahan perkantoran, yaitu kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pekerjaan secara maksimal agar hasil sesuai dengan target dan sasaran yang telah dirumuskan, serta menciptakan hubungan kerja yang dinamis dan sehat. Yang keempat, itu ada pengawasan perkantoran atau office controlling. Di sini menurut Atmo Sudirjo, pengawasan adalah keseluruhan daripada kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan, kriteria, norma, standar, atau rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya, tujuan analisis perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana. Di sini ada banyak sekali tujuannya. Di sini saya cuma mengambil 5 poin saja. Yang pertama yaitu menyesuaikan antara pekerjaan dengan alat yang akan dipakai. Yang kedua, pekerjaan yang berhubungan dengan surat menyurat membutuhkan seperangkat komputer, printer, dilengkapi dengan scan dan fotokopi. Poin yang ketiga, anggaran yang telah ditetapkan disesuaikan dengan biaya pengadaan, perabot maupun perabotan. Poin yang keempat, mengikuti perkembangan teknologi. Dan yang terakhir, mempertimbangkan penghematan tenaga, waktu, dan biaya. Selanjutnya ada fungsi perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana. Di sini saya cuma mengambil 4 saja.
Yang pertama, memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pada setiap bidang sesuai dengan kegiatannya. Poin yang kedua, mengurangi penumpukan sarana dan prasarana pada tempat tertentu sehingga bisa menghemat tempat. Poin yang ketiga, menyesuaikan kebutuhan sarana dan prasarana berdasarkan permintaan dari masing-masing unit. Dan poin yang terakhir atau yang keempat, menghemat anggaran yang ada karena pengadaan sarana dan prasarana berdasarkan pengajuan dari awal sesuai dengan kebutuhan karyawan. Di sini kita langsung masuk ke jenis analisis kebutuhan. Di sini ada dua jenis analisis kebutuhan. Yang pertama itu ada analisis kebutuhan kualitatif, merupakan kegiatan yang terdapat dalam suatu organisasi tertentu. Analisis kebutuhan kuantitatif merupakan kegiatan dilakukan untuk meneliti volume dan frekuensi kegiatan yang dapat dalam suatu unit atau organisasi. Yang terakhir itu ada tujuan pengusulan sarana dan prasarana. Di sini ada 3 saja. Yang pertama, mengetahui jenis, kualitas, kuantitas perlengkapan yang diusulkan oleh bagian. Poin yang kedua, dapat memprediksi anggaran yang akan digunakan untuk pengadaan. Poin yang ketiga atau yang terakhir, yaitu menghemat tenaga, waktu, dan biaya. Baiklah, itu sedikit presentasi dari saya. Jika saya ada mengalami salah kata atau salah penyebutan, saya memohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kalian semua yang mendengarkan dan menyimak video ini. Saya Rohim, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.